Salam para sahabat Beredio dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia Magiriam Omere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua di tanggal 13 Maret 2022. Saya harapkan saya menjumpai Anda kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersukacita karena kita segera menyongsong Paskah Tuhan. Saya ingin mengawali refleksi saya dengan membacakan bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36 yang disiapkan untuk kita dalam Ekaristi hari ini. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Para sahabatku yang terkasih, saya tidak akan menafsir dengan hal-hal yang sulit tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung atau peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung dan perjumpaan Yesus dengan 2 nabi besar dalam sejarah Israel, yaitu Musa dan Elia. Tetapi saya akan lebih menyampaikan hal-hal yang mungkin tampak sangat sederhana. Petrus, Yohanes, dan Yakobus diikut sertakan oleh Yesus dalam peristiwa di gunung. Dan mereka menyaksikan sebagian besar yang terjadi dalam peristiwa itu. Karena diceritakan juga bahwa ketiga murid Yesus itu pada bagian lain mereka pun sedang tertidur. Dan ketika sadar mereka menyaksikan peristiwa kemuliaan itu, dan Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Perjalanan hidup manusia, bahkan juga secara rohani, adalah kehendak untuk mengalami sukacita dalam hidup. Tidak hanya mengalami sukacita dalam kesendirian, tetapi mengalami sukacita bersama orang lain. Lebih dari itu, libatkan Tuhan dan bersukacita bersama Tuhan. Atau dengan bahasa yang lebih kuat, bersukacita karena Tuhan. Dan Petrus serta kawan-kawannya mengalami itu. Karena mereka telah menikmati sukacita, maka mereka ingin sekali untuk selalu menikmati itu. Maka terdengar dari apa yang dikatakan oleh Petrus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, menyaksikan kemuliaan. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Untuk apa kemah itu? Untuk berdiam
untuk tinggal, supaya Yesus dan kedua nabi besar itu selalu ada bersama mereka. Apakah ini salah? Tidak salah. Ini harapan rohani. Harapan rohani bahwa Tuhan senantiasa baiklah ada bersama kita. Dan kita rasakan, kehadirannya memuliakan kita. Kita digembirakan, disukacitakan, dan dibebaskan dari segala hal lain di dunia ini yang membelenggu, yang mengecewakan, yang menyedihkan, yang menyusahkan kita. Tetapi jangan lupa apa yang terjadi dari isi percakapan Yesus dan kedua nabi besar itu. Dikatakan dalam Injil, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Tujuan yang manakah? Tujuan di mana Yesus harus memberi kesaksian bahwa Dia adalah anak Allah. Dan kesaksian yang diberikan itu tidak hanya dalam pewartaan kata dan perbuatannya, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang mati, untuk menyukacitakan orang-orang atau siapa saja yang dijumpai Yesus. Tetapi tujuan yang utama adalah sengsara, penderitaan, wafat, dan lebih dari itu, kemuliaannya melalui kebangkitan. Maka para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tetapi Paulus menegaskan kepada para pengikut Kristus, mereka yang telah percaya pada Yesus, kita adalah warga kerajaan surga. Dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sesuai dengan kuasa Yesus yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, nasihat Paulus yang paling saya sukai dari bacaan ini adalah berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 5-12, dilanjutkan ayat 17-18. Dan Tuhan senantiasa mengingatkan Abraham bahwa ia telah berjanji untuk memberikan kehidupan kepadanya dan keturunannya, asalkan ia percaya. Dan perjanjian itu dituntaskan oleh Abraham, yaitu dengan melakukan tindakan kurban persembahan, yaitu peribadatan. Dan dengan melakukan peribadatan, Abraham diingatkan akan janji Tuhan. Hari ini hari Tuhan, hari di mana kita bersekutu bersama di gereja-gereja, dan dalam merayakan Ekaristi ataupun ibadat sabda bersama dengan para saudara dan saudari kita, jemaat yang lainnya, kita disukacitakan bahwa Allah telah dan akan senantiasa memenuhi janjinya. Karena sakramen yang kita terima dalam Ekaristi adalah sakramen perjanjian keselamatan saat Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dari kisah Injil dikatakan di sana, ada suara yang terdengar dari dalam awan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jika kita telah memilih Yesus Kristus sebagai penyelamat kita dan kita percaya kepadanya, baiklah kita senantiasa mendengarkan dia. Bagaimana kita akan mendengarkan dia? Kita mendengarkan Tuhan ketika kita pertama-tama senantiasa mencintai kitab suci, sabda Allah yang telah tertulis dan diwartakan kepada kita. Kita mencintai tradisi-tradisi, warisan-warisan rohani yang diajarkan turun-temurun oleh para rasul dan para penerusnya. Dan pada akhirnya
kita mencintai gereja Allah yang kudus. Mereka semua yang telah dipercayakan untuk membimbing kita secara rohani. Dan yang paling akhir, dalam hidup kita Allah senantiasa menemani secara pribadi untuk kita semua. Maka sadarilah itu dan bersukacitalah bahwa dalam peristiwa yang sulit kita akan diajak Tuhan untuk menikmati sukacita seperti pengalaman Petrus dan kawan-kawannya di gunung Allah yang kudus. Semoga Tuhan memberkati perjalanan rohani kita pada hari ini dan kita semua didamaikan, ditenangkan, dan disukacitakan oleh pewartaan Sabda Allah hari ini. Dari Bukit Karmel, Nabi Elia, Mageria Maumere Flores NTT, Tuhan memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati semua pencobaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan.